Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, yang terhormat para ketua lembaga, khususnya Bapak Irman Gusman, Ketua DPD RI. Yang mulia para dubes negara-negara sahabat, yang terhormat para Menteri Kabinet Kerja, yang terhormat Ketua Umum Kadin, yang terhormat Bapak Abu Rizal Bakri, para hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya hingga hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita diberikan keimanan, dan kita bisa berkumpul dalam keadaan yang bahagia dan ceria di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya ingin cerita yang ringan dulu. Pada suatu hari ketika bumi ini sudah kiamat, semua orang sudah berada di tempat masing-masing. Ada yang di depan neraka, ada yang di depan pintu surga. Yang di depan pintu surga itu orang-orang yang soleh sudah berkumpul di sana. Guru yang jujur, pemimpin yang baik, istri yang setia, semuanya sudah berkumpul. Malaikat kemudian berkata, "Wahai calon penghuni surga, masuklah ke dalam surga. Pintu sudah dibuka," katanya. Kemudian para penghuni surga itu mengatakan, "Saya tidak berani masuk." "Mengapa kamu tidak berani masuk?" "Karena saya membaca hadis bahwa pedagang yang jujur dan amanah, dialah yang berhak masuk surga bersama dengan para nabi. Jadi biarlah ketum Kadin dan teman-teman Kadin masuk surga duluan." Tepuk tangan dulu dong. Jadi Pak Presiden, bahwa Kadin ini dihormati sekali di akhirat. Dihormati juga di dunia. Bahkan di dunia, Nabi Muhammad SAW berkata lagi, dari 10 pintu rizki, 9 itu adanya di para pedagang. 1 bekerja. Luar biasa. Itulah sebabnya saya masuk Kadin, karena ahli surga semuanya. Tapi meskipun sudah sedemikian hebatnya di akhirat dan di dunia, tapi jumlah pengusaha di Indonesia cuma 1,65% saja. Nah, itu tidak boleh tepuk tangan untuk yang satu ini. Sedangkan Malaysia 5%, Thailand 4%, Singapura 7%, Amerika 10%. Jadi sesungguhnya kita sedang berada di komunitas yang sangat beruntung di muka bumi dan juga di penduduk langit. Membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga mulia di akhirat. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini Allah memberikan barokah dan rahmat kepada pemimpin kita, Bapak Jokowi, dan seluruh anggota Kadin yang disayang oleh para malaikat, disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di kesempatan yang sangat singkat ini kita ingin bicara bagaimana bisa menghasilkan kedamaian toleran seperti itu. Di bulan Ramadan ini tiba-tiba semuanya menjadi baik. Sumbangan di masjid naik 100 kali. Maksud saya 100%. Memaafkan demikian mudah. Orang yang salah langsung dimaafkan. Semua menjadi baik. Inilah yang menjadi ciri dari bulan suci Ramadan,
bahwa kebaikan itu lahir. Saya ingin menyampaikan bahwa bulan Ramadan kita ingin coba lihat secara substansi, tetapi juga korelasinya. Mengapa? Mungkin banyak bertanya, Pak Ari, sudah ada bulan Ramadan, tetapi kenapa krisis moral akhlak masih melanda negeri ini? Ini semua akibat karena tidak paham substansi dari puasa itu sendiri. Substansi dari puasa adalah fitrah. Fitrah adalah bukan hanya fitrah secara fisikal, tetapi fitrah spiritual. Sebuah fitrah di mana jiwa yang suci itu dibersihkan, yang disebut dengan proses tazkiyatun nafs atau pembersihan jiwa. Tetapi saat yang bersamaan adalah takwiyatun nafs, yaitu menguatkan hati. Itulah mengapa diucapkan minal aidin wal faizin, kemudian mudah memaafkan lahir dan batin, banyak memberi sedekah dan zakat. Fenomena ini otomatis juga akan memberikan kedamaian dan persatuan. Akan tetapi bahwa bulan Ramadan ini juga sesungguhnya bukan hanya mengembalikan fitrah kepada umat Islam yang sedang berpuasa, tapi juga fitrah kepada para ahli hukum. Yang terjadi adalah ahli hukum lupa fitrahnya keadilan. Ahli ekonomi banyak yang lupa fitrahnya adalah pemerataan. Pegawai negeri banyak yang lupa fitrahnya adalah pengabdian. Artinya ketika puasa, fitrah keadilan di para penegak hukum, fitrah keadilan di para penegak hukum, fitrah pemerataan di para ahli ekonomi adalah minal aidin wal faizin. Tetapi pertanyaannya, kenapa itu belum terjadi? Karena Idul Fitri adalah satu rangkaian, 3 rangkaian besar. Dari Idul Fitri harus disambung dengan Idul Adha. Dan Idul Adha harus disambung dengan hijrah. Artinya setelah fitrah itu ditemukan, dia tidak berhenti sampai di situ, tapi dia diteruskan sampai melalui proses tahap kedua, yaitu Idul Adha. Artinya fitrah itu harus bisa dikeluarkan, dan dia akan muncul kembali apabila dia diikat dengan sebuah komitmen tauhid, la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah barulah adil seadil-adilnya, adil di atas keadilan, bukan adil karena kelompok dan golongan. Itulah proses penyembelihan Ismail. Apabila 2 ini ditemukan, maka barulah kita bisa hijrah. Disinilah hijrah kerja. Nah, 3 dimensi ini juga secara umum bukan hanya berlaku pada dimensi Idul Fitri, Idul Adha, tapi kongruen dengan juga 3 urutan Nabi Muhammad membangun peradaban. Yang pertama, Nabi Muhammad adalah membangun sebuah kesadaran akan jati diri. Disitulah Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hiro dari umur 35 sampai usia 40 tahun. Disitulah Rasulullah SAW menyadari siapa dirinya dan turunlah surat Al-Alaq di situ. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Pada saat itulah di Gua Hiro manusia menemukan jati diri. Inilah nuzulul Quran, di mana ketika bulan suci Ramadan manusia memahami siapa dirinya sebagai seorang hamba, siapa dirinya sebagai seorang khalifah. Artinya ketika bicara tentang hamba rendah hati, tapi khalifah bukan menjadi inferior tapi superior. The winning spirit, can do spirit, itulah fitrah yang Tuhan berikan yang hidup di jiwa manusia. Setelah itu Nabi Muhammad SAW berada di kota Mekah 13 tahun. Tekanan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan seterusnya. Justru pada saat tekanan itu terjadi, lahirlah sebuah prinsip yang disebut dengan tauhid. Ketika Bilal ditekan, Bilal berkata ahad atau la ilaha illallah. Artinya krisis ekonomi yang terjadi, krisis sosial, sesungguhnya ini adalah seperti tekanan yang harus membuat bangsa Indonesia menemukan prinsip dasar tentang arti tauhid.
Bukan dipermasalahkan, tapi diambil hikmahnya untuk mendapatkan sari dari tekanan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Inilah 13 tahun yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga pada saat itu prinsip tauhid ditemukan. Setelah itu 10 tahun berikutnya peradaban emas. Persia dikalahkan, Romawi ditundukkan, 700 tahun peradaban agung lahir, era Madinah. Mari kita lihat secara kongruen fenomena Idul Fitri, Idul Adha Hijrah, fenomena Gua Hiro Mekah, Madinah sama dengan fenomena Nabi Ibrahim 5.000 tahun yang lalu, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam membangun peradaban. Yang pertama yang diingat selalu adalah wukuf. Ini urutan haji. Wukuf adalah ketika manusia sadar siapa diri. Wukuf adalah sadar untuk apa hidup. Wukuf adalah paham siapa Sang Maha Pencipta. Ketika wukuf itulah, maka tahap berikutnya adalah tawaf. Tawaf itulah komitmen dibangun lagi. Mari kita lihat sesuatu mukjizat tentang kejadian 5.000 tahun lalu zaman Nabi Ibrahim, 1.400 tahun yang lalu, dan kelak yang nanti akan kita lihat ke depan sebentar lagi. Ketiga baru sa'i Zam-Zam, ekonomi lahir, air keluar, sejahtera. Inilah yang menjadi 3 kunci untuk pembangunan bangsa. Dan ternyata apabila kita salah mengambil urutannya, kalau kita haji tamatu langsung tawaf atau sa'i, kita bayar dam. Artinya kalau bangsa Indonesia langsung kita bangun sosial, politik, ekonomi, budaya tanpa membangun jati diri bangsa, tanpa membangun komitmen tauhid atau persatuan kesatuan di mana kebenaran di atas segala-galanya, kita bayar dam. Damnya apa? Gempa, tsunami, krisis ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Dan syukurnya kita lihat bahwa 3 dimensi ini sesungguhnya pernah dilakukan di zaman Bung Karno, membangun dimensi wukuf, jati diri bangsa. Di era Pak Harto, membangun dimensi sa'i, dimensi ekonomi. Mudah-mudahan di era Pak Jokowi 3-3 jadi bangun untuk lahir Indonesia baru. Kalau kita lihat ya 3 urutan ini sesungguhnya itu pernah dicanangkan oleh Bung Karno, yaitu ini urutan ilahiyah, urutan spiritual, yaitu wukuf, tawaf, sa'i, Gua Hiro, Mekah, Madinah, sama dengan urutan yaitu berkepribadian, ya, yaitu sosial yang berkepribadian. Itulah dimensi Idul Fitri, itulah dimensi wukuf, itulah dimensi Gua Hiro, jati diri bangsa. Setelah itu barulah tahap kedua, tahap Mekah, tahap tawaf, yaitu tawaf yang menjadi artinya adalah menjadikan bangsa ini berdaulat secara politik. Mengapa berdaulat? Karena tak ada kepentingan di atas kepentingan. Semua kepentingan kebenaran di atas kebenaran, keadilan di atas keadilan. La ilaha illallah. Dan yang ketiga, barulah berdikari secara ekonomi. Urutannya, wukuf, tawaf, sa'i. Ketika sa'i, air Zam-Zam keluar dari muka bumi, Indonesia sejahtera hingga ratusan tahun ke depan. Oleh karena itu 3 urutan ini adalah urutan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. 3 urutan ini adalah urutan yang diatur oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim berdoa, arina manasikana, tunjukkanlah bagaimana tuntunannya. Dan subhanallah bahwa konsep revolusi mental itu adalah 2 dimensi. Apabila dimensi zaman Nabi Muhammad, dimensi Gua Hiro, dimensi Mekah. Dimensi Nabi Ibrahim, dimensi wukuf, dimensi tawaf. Dimensi saat ini Idul Fitri, Idul Adha. Sedangkan dimensi ekonomi adalah dimensi sa'i, dimensi Madinah, dimensi kerja. Barulah air Zam-Zam akan keluar. Dan hati-hati, kalau kita tidak lakukan ini, maka dam akan terus terjadi. Dan
saya ingin coba menyimpulkan dari kesemua dimensi 5.000 tahun yang lalu zaman Ibrahim alaihissalam, 1.400 tahun yang lalu zaman Nabi Muhammad, dan zaman sekarang. Mari kita lihat grafik ini. Sama. Nah, Anda boleh tepuk tangan kalau yang satu. Semalaman ketika malam ganjil, saya berpikir apa yang harus saya sampaikan kepada Bapak Presiden. Inilah bukti bahwa Islam dan nasionalisme itu kongruen. Islam dengan pemikiran kebangsaan sejalan. Dan 3 dimensi inilah bahwa berkepribadian secara sosial itu adalah kalau kita sudah iqra. Berkepribadian secara sosial kalau kita sudah wukuf di Padang Arafah. Berkepribadian secara sosial kalau kita sudah mengenal jati diri kita sebagai hamba, sebagai khalifah. Disitulah inner power manusia lahir. The energy. Kekuatan yang dipakai untuk melahirkan sebuah peradaban agung. Kekuatan yang dipergunakan untuk melahirkan peradaban besar. Hampir semua kekuatan-kekuatan dunia yang menjadi besar, menjadi penguasa dunia adalah membawa nilai spiritualitas. Dan kemudian yang kedua, tiang yang kedua, bahwa berdaulat secara politik adalah kalau kita sudah tawaf. Semua sama di mata hukum, berputar. Semua sama di mata hukum, bertawaf. Baju putih yang sama, melepas semua topi, dan semua satu di mata hukum, di mata Tuhan. Dan berikutnya, apabila kita sudah melakukan tawaf, sudah tahu dimensi Mekah, maka tahap berikutnya adalah ekonomi. Contoh, untuk swasembada beras misalnya, tidak bisa terjadi tanpa semangat. Tidak mungkin ada tanpa komitmen dan keyakinan. Oleh karena itu, 3 dimensi adalah sebuah dimensi yang tak pernah terputus, yang menjadi satu kesatuan. Dan pada akhirnya, barulah rakyat yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur akan menjadi kenyataan. Secara gamblang, Arnold Toynbee melakukan sebuah riset tentang negara-negara maju di seluruh dunia. Dan dia membuat sebuah kesimpulan. Kesimpulannya adalah ini. Suatu bangsa akan mengalami kejayaan ketika hati menjadi panglima. Suatu bangsa akan mengalami masa keemasan ketika hati dan akal disatukan. Dan suatu bangsa akan mengalami kehancuran ketika akal dan nafsu menjadi panglima. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak berubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah jiwa mereka sendiri. Mudah-mudahan hari ini Allah menyatukan hati kita, Allah memberi kekuatan kita. Kita berada sebuah zaman kebangkitan Indonesia. Dari abad ke-7 adalah Sriwijaya. Abad ke-14 Majapahit, abad ke-21 Indonesia Raya insya Allah akan menjadi nyata. Sekarang mari kita sama-sama kita berdoa. Saat terbaik adalah ketika mulut kita kering, perut kita lapar, dan kita berzikir memohon kepada Allah. Mari sama-sama agar puasa ini Allah berkahi, Allah rahmati. Sesuai agama masing-masing, yang Islam istighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Sami.
Ya Allah ya Basir, Ya Allah ya Aziz, Ya Allah ya Jabbar, Ya Allah ya Qahar, Ya Allah yang Maha menyaksikan. Hari ini kami berkumpul sebagai warga negara Indonesia. Kami mohon karunia rahmat-Mu, Engkau selamatkan bangsa ini ya Rabb. Engkau selamatkan bangsa ini ya Rabb. Engkaulah sebaik-baiknya yang Maha melindungi dan Maha menjaga ya Rabb. Jadikanlah para pemimpin-pemimpin kami menjadi orang-orang soleh, solehah dan takwa. Engkau bimbing matanya, Engkau bimbing telinganya, Engkau bimbing lisannya, perbuatannya, perkataannya, tindakannya ya Rabb. Jadikanlah apa yang dilakukan senantiasa dalam tuntunan dan bimbingan-Mu ya Rabb. Allahumma ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hati manusia, yang menjaga matahari, bulan dan bintang. Satukanlah hati Indonesia saat ini di bulan suci Ramadan. Jadikanlah kami mencintai Engkau di atas segala-galanya, hingga semua yang di muka bumi ini kecil di hadapan-Mu ya Rabb. Allahumma ya Allah, anak cucu kami kelak akan hidup puluhan tahun, ratusan juta orang tinggal di sini. Kami mohon selamatkanlah bangsa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana azabannar. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa qu'udana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang Islam baca Al-Fatihah, yang lain sesuai agama masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah silakan. Allahumma lakasumtu wa bika amantu bi rahmatika ya arhamar rahimin.